Anda semua, ini hari Minggu pagi. Jadi suasana saya lihat di Sentul, di tempat Bung Rocky ini juga cerah nih. Di belakang itu apa? Samar-samar Gunung Salak ya? Atau apa Bung Rocky? Ya, Gunung Salak. Ya, ya. Gunung yang paling banyak misteri karena jalannya bercabang-cabang, banyak orang tersesat di situ. Nah, mudah-mudahan saja perjalanan bangsa kita ini tidak juga berjabang banyak dan kemudian tersesat ini karena situasinya sekarang sedang sangat panas. Tadi malam polisi sudah menetapkan Habib Rizik Syihab, bukan menetapkan, maksudnya sudah menahan Habib Rizik Syihab di tahanan Polda Metro Jaya. Ya, itu tanda bahwa buku demokrasi telah ditutup dan bahkan sebelum tamat. Dan itu ukuran hari ini. Kalau ada krisis ekonomi, sosial, macam-macam, lalu frustrasilah pemerintah. Nah, frustrasi yang tidak bisa disalurkan secara demokratis, yang seharusnya bisa diatasi bila ada partai oposisi, itu akhirnya menumpuk menjadi arogansi. Dan itu yang diperlihatkan tadi malam. Rompi, borgol, mobil tahanan. Jadi itu seluruh simbol dari arogansi. Gak ada urusannya dengan pilkada, gak ada urusannya dengan COVID, segala macam. Karena ini hanya untuk memperlihatkan bahwa pemerintah tidak ingin diganggu dan ingin meneruskan kekuasaan. Karena simbol itu diperlihatkan. Itu hal yang biasa tuh. Dalam politik yang tak beradab itu hal yang biasa. Nah, kita ingin hindari itu karena kita ingin agar supaya hak asasi manusia itu diterapkan. Dulu zaman saya di LBH dulu kita bikin buku judulnya Langit Makin Mendung atau Langit Masih Mendung itu. Itu zaman Soeharto. Mengapa sekarang kita mesti tulis lagi buku itu? Bahwa seolah-olah tidak ada semacam harapan bahwa ada perbaikan dalam mutu politik, ada perbaikan dalam mutu kehidupan bernegara. Ini semua PR bangsa dan ya sembari kita berharap ada semacam percakapan cerdas di antara pemimpin bangsa, tokoh-tokoh yang ingin menyelamatkan Indonesia. Tapi kita juga harus menghitung bahwa kekuasaan sepertinya tidak punya cara lain selain memamerkan festival of torture ini atau festival of stupidity itu. Tadinya ketika melihat foto-foto yang beredar maupun video beredar Habib Rizik Syihab makan dengan tenang di Polda Metro Jaya, kemudian yang lebih menarik ada video sholat berjamaah ya antara Habib Rizik Syihab dengan di sana dan ada polisi yang ikut jadi jamaahnya Habib Rizik Syihab ini luar biasa nih. Coba kita lihat sebentar ini videonya, ini menarik nih Bung Rocky ya. Kalau lihat video tadi kan adem gitu sebenarnya Bung Rocky, bagaimana penyidik atau setidaknya petugas Polda Metro Jaya jadi jamaahnya sholat dan kemudian Habib Rizik Syihab menjadi imam. Saya berharap tadinya situasinya ini sebagai sebuah sinyal gitu bahwa oke, ada understanding, ada saling pengertian. Itu hal biasa di dalam teknik kekerasan, itu selalu mau dikasih kontra sebetulnya. Seolah-olah ya ada hal yang mengenakkan, tapi kemudian kita tahu ujungnya. Ini semacam ilmu dari raja-raja lalim di Eropa dulu begitu. Sebelum mengeksekusi dipanggil opera tuh. Jadi dikasih musik yang bagus itu. Lalu kemudian terjadi kekerasan. Mafia selalu lakukan hal yang sama, kan ada lagu yang dibikin seolah-olah ada perdamaian. Lalu tiba-tiba dar. Itu kita pelajari itu di dalam ilmu yang namanya semiotic of power, bahwa kekuasaan selalu ingin menyempurnakan penggunaan kekerasan dengan bahkan mengolok-olok. Ya baik-baik aja kok semua ini. Kan itu sebetulnya sindiran pada rakyat. Enggak, kita baik-baik aja, ini masih ada video yang bagus-bagus. Tapi kita tahu ujungnya adalah
penggunaan naked power, naked force, kekerasan telanjang. Kan itu sebetulnya disebut aesthetics of power. Estetika kekuasaan itu seolah-olah dibikin rapi, enak, bagus, mulus, tapi di ujungnya adalah penghukuman. Itu kalau kita bikin refleksi yang agak filosofis ya, ini pagi-pagi. Mending kita ngomong sesuatu yang ya lebih sublim tapi lebih terasa akibatnya. Ya. Nah, saya kira ini kan penting ya kita bahas karena saya berkali-kali mencerna, berkali-kali bertanya mengapa begitu soal pelanggaran protokol kesehatan, kemudian yang sudah dikenakan denda dan sebagainya, kemudian berujung pada penahanan gitu, dan kemudian pasal-pasal yang dikenakan berkaitan dengan penghasutan dan juga melawan petugas. Jadi saya masih bertanya, mengapa hal-hal seperti itu harus dilakukan oleh kekuasaan? Cuma ini momentum bagi kekuasaan untuk mengkonsolidasikan institusinya, tuh institusi kekerasan maksud saya. Tuh. Nggak ada cara lain. Mau dikonsolidasikan lewat pilkada, orang nggak peduli dengan pilkada karena menganggap bahwa ada yang sudah diatur. Jadi sensasinya nggak ada dalam politik, sehingga dibikinlah sensasi dengan cara kekerasan. Nah kebetulan atau bukan kebetulan, memang dari awal kekuasaan ini mesti rumuskan musuh bersama itu, baik untuk menghidupkan ketakutan warga supaya ada kontrol, baik untuk menimbulkan narasi bahwa ada bahaya kalau politik Muslim di politik Islam itu diucapkan terus. Jadi semua ini adalah satu orkestrasi politik sebetulnya yang dikendalikan oleh partitur kekerasan. Jadi semua aparat itu membaca partitur yang sama. Nah, lain kalau konduktornya mampu untuk menciptakan harmoni, maka partiturnya akan diganti. Nah, problemnya selalu adalah pemimpin negara itu tidak punya partitur untuk mengharmonikan. Kenapa? Karena dari awal, dari kepemimpinan periode pertama, sinyal tentang sebut aja politik identitas ini terus-menerus diucapkan oleh istana kan. Mulai dari kami Pancasila, lalu ingin mengubah tafsir Pancasila jadi monolitik. Kan semua itu adalah sinyal bahwa kekuasaan memang tidak punya partitur harmoni itu. Yang ada adalah partitur yang makin lama makin keras, cendol. Terus tiba-tiba, wow. Jadi seolah-olah nggak ada kenikmatan dalam politik hari ini. Nah, ketiadaan kenikmatan itu diganti oleh kekerasan. Tetapi rakyat kemudian menyimpan semacam dendam. Dan itu akan terjadi karena sesuatu yang tidak diselesaikan secara lega itu pasti ada semacam virus yang masih bertahan. Nanti vaksinnya udah berkali-kali disuntikan, virusnya bilang enggak, masih mau melawan. Nah ini soalnya tuh, dan kita tempatkan problem ini dalam sejarah perjalanan bangsa. Ketika kita berselisih soal ideologi, ada kemampuan kita untuk menyelesaikan melalui kesepakatan nasional. Sekarang ada sebetulnya momentum untuk menghasilkan kesepakatan ulang agar supaya divided nation ini bisa diakhiri itu. Nah ini yang diabaikan oleh Presiden Jokowi. Karena sampai hari ini Presiden Jokowi keluh mulutnya untuk mengucapkan sesuatu yang bisa bikin orang percaya bahwa oh ya Presiden itu masih seorang kepala negara. Sekarang orang bukan lagi kepala negara, dia kepala keluarga aja tuh. Nah ini soal kita sebetulnya Hersu. Ya, saya ini jadi ironi nih, saya ngobrol dengan Anda pagi hari ini. Suasana Anda di sana kelihatannya damai sekali. Saya tadi sayup-sayup dengar suara burung, cicit-cicit burung di belakang Anda gitu. Tapi kita bicara soal kekerasan negara. Sementara dan lebih ironi lagi sebenarnya kita ini saat ini hidup dalam sebuah negara demokrasi. Betul sekali. Saya masuk keluar kampung desa di kaki-kaki gunung, pinggir-pinggir hutan, dan merasakan bahwa ada semacam pembangkangan publik yang menganggap bahwa negara tidak mengurus mereka dalam soal kesulitan ekonomi segala macam. Lalu semua orang ikuti masalah Habib Rizik ini, dan mereka kadang-kala nyeletuk aja bahwa ya udahlah suka-suka aja. Dan kata suka-suka itu bukan sekedar penyerahan apatisme, tapi dia bisa berubah menjadi daya perubahan yang besar nanti. Karena bangsa ini berkali-kali pernah mengalami hal yang sama. Tuh. Orang diem, lama-lama meledak gitu. Itu yang terjadi di 65, 98 segala macam tuh.
yang disebut sebagai nerimo, tapi kemudian mengubah arah dan tiba-tiba ngamuk. Jadi politik kita bisa betul-betul ada di dalam kepasrahan, tapi bisa berubah menjadi chaos yang habis-habisan, dan ada jejaknya dalam sejarah politik kita. Ya. Itu soalnya. Ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, ada kemungkinan penahanan Habib Rizik Syihab ini diikuti dengan penyerahan diri dari para pengikutnya, dan itu sudah terjadi, itu seperti video yang kita lihat ini, Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umat Islam Lampung siap menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya apabila Imam Besar umat Islam Indonesia Habib Rizik bin Hussein bin Syihab ditahan. Karena kami yang berkerumun, kami yang datang tanpa undangan daripada Imam Besar Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Siap menyerahkan diri? Siap! Siap menyerahkan diri? Siap! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, saya kira akan terjadi itu, karena hanya itu semacam PP di dalam kultur politik kita. Ini sekalian tangkap, kalau udah berhari-hari ini diam di depan istana raja dan raja nggak mau keluar, lalu orang menganggap oke, kita bersalah, silahkan sesuka-suka sang maharaja. Jadi kultur politik kita selalu begitu. Karena nggak ada oposisi, maka energi itu akhirnya disalurkan lewat WA group, lewat meme segala macam tuh, bahkan lewat panggilan untuk menyerahkan diri. Jadi ini semacam kepasrahan yang agresif itu. Pasrah tapi agresif itu. Lain kalau orang ya kita pasrah, ya udah kita tunggu aja dipanggil atau dicabut atau diciduk. Ini dia pasrah tapi dia aktif, progresif. Kita menyerahkan diri. Kan ini sebetulnya ledekan pada kekuasaan kan. Lu bilang lu hebat, nah lu tangkap kita semua deh. Kan itu kan. Tapi ini konsep ini nggak masuk di kepala istana, yang memang kepalanya mungkin terlalu sempit untuk membaca keresahan publik yang diucapkan secara semiotis atau secara memetik tiap hari kita lihat di WA Group. Gitu. Ya, sebenarnya saya sendiri seperti juga sering kehabisan kata, juga kehabisan logika berpikir. Saya sulit untuk memahami situasi saat ini gitu, dan yang kita bisa lakukan sekali ini kan memang selalu menghimbau. Kenapa? Karena ada bayangan bahwa terjadi bentrokan yang besar antara aparat negara yang tidak mau menurunkan call tingginya bahwa kalau kalian berhadapan dengan kita, ya kita hadapi dengan kekerasan, sementara publik seperti tadi dengan gaya yang seperti Anda sebutkan tadi, tapi juga siap berhadapan itu. Kan kita melihat ini ada bahaya besar sebenarnya mengintai di depan kita. Betul sekali, itu kepekaan jurnalis bisa baca itu. Kepekaan LSM juga, beberapa LSM masih mampu baca itu. Sebagian besar rakyat di bawah juga merasa bahwa sesuatu sedang berlangsung sebetulnya di dalam undercurrent politik, arus bawah politik. Gitu. Nah, sensor ini tidak dimiliki oleh istana, oleh kekuasaan. Jadi keributan kecil akan dipadamkan dengan cara yang sama, yaitu hajar, beku, segala macam tuh. Nah, kita bisa belajar dari teori-teori sosiologi, psikologi massa segala macam tuh. Kecepatan istana untuk mengendalikan situasi itu selalu terlambat. Dan bila faktor-faktor yang lebih strategis, soal ekonomi, soal daya tahan hidup, soal frustrasi karena COVID segala macam itu tumbuh bersamaan, maka udah berantakan seluruh yang disebut sistem keamanan kita. Itu sebetulnya, dan saya anggap badan-badan intelijen mungkin lagi ngetes arus itu ada apa tidak. Tetapi mudah-mudahan tidak terlambat. Dan fasilitas untuk mentes itu saya kira udah dilewati batasnya, sehingga orang mulai tunjukkan sikap membangkang, balelo, bahkan menantang kekuasaan dengan tangkap kami akan datang. Kalau Anda bahkan ikuti jejak Habib Rizik, kami akan datang aja ke Polda, lalu silakan interogasi kami itu dan tangkap aja. Nah, ini pemburukan demokrasi terjadi karena nggak ada fasilitas percakapan. DPR masih soal panggil-memanggil, minta keterangan, nggak ada satu sikap otentik dari DPR untuk mengucapkan satu poin aja bahwa ini potensi berbahaya bagi bangsa. Kalau kalimat itu keluar dari pimpinan DPR, mungkin
istana masih ngeh itu. Tapi kita tahu juga itu satu nada DPR sama istana tuh. Beberapa partai yang beroposisi mungkin juga menghitung ini. Demokrat menghitung, PKS menghitung, tapi saya masih anggap masih ada 2 partai itu yang berupaya untuk mewaraskan akal pikiran bangsa ini. Ya, Harus. Bung Rocky, sebenarnya dulu ketika kita sama-sama 22 tahun yang lalu atau 23 tahun lalu kita bersama-sama berjuang, kemudian menumbangkan rezim Orde Baru dan kemudian bangun reformasi, saya tidak membayangkan bahwa 23 tahun kemudian, 20 tahun lebih kemudian kita menghadapi situasi yang sama lagi. Sebenarnya saya pengen melupakan semuanya ini dan bergabung dengan Anda, gitu, menikmati pemandangan Gunung Salak dan mendengar kicau burung itu. Tapi apalacur ternyata harapan saya itu masih jauh sekali bisa kita segera wujudkan, Bung Rocky. Ya, itu yang saya masih bayangkan tuh, 98, saya masih dosen, saya ajak mahasiswa untuk demo di parlemen, terus kita kabur ke arah Atmajaya karena diuber-uber oleh Brimob segala macam tuh, bunyi pelor kiri kanan, tapi kita masih berupaya untuk selundupkan kuota kartu-kartu internet. Waktu itu masih pakai kartu yang bisa digesek-gesek itu supaya mahasiswa punya jaringan itu, dan itu yang kita lakukan. Kalau sekarang sebetulnya kita tidak lagi ingin kejadian semacam itu. Itu kan memori perjuangan dengan harapan bahwa perjuangan itu menghasilkan republik yang bermutu tuh. Republic of Hope. Ya, sekarang yang kita temukan adalah Republic of Fear, Republik Kecemasan. Itu yang kita sesalkan sebetulnya. Saya tidak kehabisan harapan gitu, karena kalau kita lihat nurani masyarakat seperti kita kemarin bahas, masih ada netizen yang bisa menyumbang sampai dalam angka besar miliaran rupiah dalam waktu sekejap dan sebagainya. Saya kira kita tidak boleh putus harapan. Masih tetap ada cahaya di ujung terowongan, Bung Rocky. Ya, masyarakat hatinya bercahaya. Yang hitam pekat itu adalah hati kekuasaan. Dan mereka yang melumpuhkan akal pikiran bangsa ini. Baik. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Selamat menikmati hari Minggu dengan kontras politik yang luar biasa di negara kita ini. Oke, selamat bersehat-sehat. Bye.